saya Ridwan Kamil. Jadi para komunitas lintas agama dan komunitas. Jadi sudah jelas ya kemana arah dukungan Pak Jokowi. Dan ini sebetulnya konsisten sama manuver-manuver politik sebelumnya, yakni ketika Pak Jokowi menerima kedatangan Kang Emil di rumahnya di Solo. Lalu, ini ada kejadian yang kedua. Kejadian yang kedua adalah deklarasi dukungan dari organ relawan Bravo 5 buat Mas Pram dan Bang Dol. Dewan Pimpinan Pusat Relawan Bravo 5 dengan ini menyatakan dukungan dan berjuang keras memenangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor urut 3, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Bravo 5 adalah organ relawan yang dibina sama Opung Luhut. Organ ini sudah aktif ikut berkampanye sejak Pilpres tahun 2014. Nah, kali ini menurut Legend TNI Purnawirawan Sumardi, Ketua Dewan Pembina dari Bravo 5, dukungan buat Mas Pram dan Bang Dul merupakan perintah langsung dari Opung Luhut selaku pembina Bravo 5. Jadi, waktu acara deklarasi dukungan, Pak Sumardi sempat berkata seperti ini. Mungkin Mas Pram masih ingat, saya dan Pak Suwaidi dipanggil Pak Luhut Panjaitan di rumah beliau. Beliau mengatakan, "Mas, dukung Mas Pram." Gitu aja. Kata itu adalah perintah. Kami di tentara biasa tegak lurus sama perintah. Begitulah Pak Sumardi menjelaskan perintah Opung Luhut supaya Bravo 5 mendukung Mas Pram dan Bang Dol. Jadi, gimana kalau menurut kalian? Jadi jelas ya, kalau dalam urusan Pilkada Jakarta, Opung Luhut berbeda arah sama Pak Jokowi. Dan kali ini Opung Luhut bukan cuma beda pilihan, tapi dia memilih ikut bertarung langsung. Dia ikut menerjunkan pasukan relawannya, yakni Bravo 5, buat ikut berjibaku berjuang memenangkan Mas Pram dan Bang Dol. Sementara itu, di sisi lain, Pak Jokowi sudah ikut cawe-cawe dan mengarahkan para organ relawannya juga, seperti Projo misalnya, buat mendukung Kang Ridwan Kamil. Jadi, ini bakal terjadi pertarungan di lapangan. Mereka, para organ relawan itu bakal bertarung di lapangan. Memang benar, kalau dalam politik berlaku pepatah nggak ada teman abadi. Nggak ada teman abadi dalam politik. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Dan bisa jadi kali ini kepentingan Opung Luhut memang sedang berbeda dengan Pak Jokowi. Tapi, ini ada tapinya. Tapi ini justru bikin masalah perbedaan ini jadi menarik. Ini jadi benar-benar menarik. Pertanyaannya sekarang, kenapa sampai bisa Opung Luhut berani berbeda pilihan sama Pak Jokowi? Dan pertanyaan lanjutannya, kenapa perbedaan dukungan ini sampai harus diumumkan kepada publik? Kenapa sampai harus dideklarasikan? Kenapa bisa begitu kalau menurut kalian? Apa nih analisa kalian soal perbedaan sikap ini? Yang pasti nih ya, dari langkah Bravo 5 ini kita tahu kalau Opung Luhut nggak sejalan sama Pak Jokowi. Dari langkah Bravo 5 ini, kita tahu kalau Opung Luhut sekarang sudah berani beda kubu sama Pak Jokowi. Dari langkah Bravo 5 ini, kita juga tahu kalau Opung Luhut sekarang ini sudah berbeda kepentingan sama Pak Jokowi. Dan yang terpenting nih, ini yang terpenting. Yang terpenting, sekarang kita juga tahu kalau pilihan Pak Jokowi nggak berpengaruh lagi sama Opung Luhut. Opung Luhut bisa ambil pilihan yang berbeda dari Pak Jokowi. Dan jelas, ini sangat jelas, jadi indikasi kalau pilihan dan arahan Pak Jokowi udah mulai nggak berpengaruh lagi, bahkan terhadap orang-orang terdekatnya. Sekarang ini, pilihan dan arahan Pak Jokowi sudah mulai nggak didengar lagi, bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Jadi gimana? Kalau kalian sudah paham kenapa pilihan Opung Luhut dan deklarasi Bravo 5 buat Mas Pram dan Bang Dul jadi penting? Kesimpulannya, yang jadi catatan kita,
Ini yang bisa jadi pegangan buat kita. Nah, kalau orang yang sedekat Opung Luhut saja sudah berani beda pilihan dan nggak ikut arahan Pak Jokowi, nah itu tanda-tandanya apa buat kita semua? Gimana kalau menurut kalian? Oke, kembali lagi di channel Sonka TV. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah, tentunya teman-teman sudah mendengarkan sedikit penjelasan atau edukasi dari saudari kita Rini Wibowo mengenai hubungan antara Pak Presiden Prabowo dan Luhut Panjaitan dan bahkan dengan mantan presiden yaitu Joko Widodo. Dalam situasi dinamika politik yang terjadi saat ini, apalagi jenjang pilkada di 2024 ini, tentunya mereka memiliki pilihan yang benar-benar menurut mereka layak menjadi pemimpin. Sedangkan Prabowo Subianto mendukung seorang Luffy, sedangkan Jokowi juga mendukung Luffy di Jawa Tengah. Dan Pak Jokowi juga lagi sibuk mendukung Ridwan Kamil dalam pilkada 2024 ini. Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tentunya kesibukan dari Pak Jokowi melihatkan bahwasannya dia ketakutan ketika tidak mempersiapkan untuk anak-anaknya seperti Gibran, seperti Kaisang. Gibran tentunya di tahun 2029 planningnya akan mencalonkan diri sebagai capres di tahun 2029 ketika sudah selesai masa jabatan Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, hubungan antara Luhut Panjaitan mengenai Jokowi, tentunya ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden, tentunya kabinet dari atau menteri yaitu adalah Menteri Panjaitan tersebut. Saya tidak tahu pasti hubungan antara Pak Jokowi, tetapi dulunya memang mereka akrab. Tetapi saat ini bahwasanya Prabowo Subianto melantik salah satu menteri yaitu Luhut Panjaitan kembali lagi dalam susunan atau jajaran dari kepemimpinan Prabowo Subianto. Sesuai apa yang dikatakan oleh saudara kita Rini Wibowo ini, tentunya banyak yang kita ketahui dalam situasi hubungan antara Prabowo dan Jokowi dan bahkan Luhut Panjaitan. Tentunya Opung Panjaitan ini adalah orang sangat cerdas dan tegas dalam mengambil keputusan, juga bahwasanya beliau ini memang benar diakui dalam kepemimpinan, dalam jajaran dalam TNI, karena beliau ini adalah mantan Kopassus sejak lama dan bahkan saat ini masih menjabat sebagai menteri. Itu yang dilantik oleh Prabowo pada bulan Oktober kemarin, tanggal 20 Minggu. Nah, kita tidak tahu pasti apakah Luhut Panjaitan meninggalkan Pak Jokowi, ya karena kesibukannya pastinya mengikuti jenjang dari atau perintah dari Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia di tahun 2045. Tapi kita serahkan saja ketika siapapun pemimpinnya. Sebenarnya kita berharap untuk kedepannya adalah pemimpin yang benar-benar untuk memikirkan rakyatnya, bukan hanya gila kekuasaan, melainkan benar-benar mementingkan rakyatnya dan mewujudkan Indonesia 2045 emas, agar kita sebagai rakyat Indonesia lebih makmur lagi tanpa kekurangan apapun. Teman-teman, dalam pilkada di tahun 2024 ini tentunya banyak dukungan, sedangkan dukungan dari Luhut Panjaitan mendukung salah satu paslon calon gubernur, berbeda dengan calon dari Prabowo dan Jokowi. Tentunya itu menjadi pembahasan di antara Rini Wibowo membahas hal tersebut. Kenapa mereka berbeda? Tentunya Luhut Panjaitan memiliki keyakinan bahwasanya ini layak menjadi pemimpin. Ya, itu kembali lagi kepada pribadinya sendiri. Sedangkan waktu dulu bahwasanya Luhut Panjaitan ini sangat taat kepada mantan presiden yang ketujuh yaitu Joko Widodo. Dalam situasi pilkada ini memang banyak kontroversial ataupun hal-hal yang
benar-benar yang mereka ambil feedbacknya atau apalah itu. Pokoknya kita lihat saja ke depannya, siapapun sebenarnya calon gubernurnya, siapapun menjadi pemimpin gubernur DKI Jakarta ataupun Jawa Tengah, tentunya yang kita harapkan adalah pemimpin yang benar-benar cinta NKRI, cinta kepada masyarakat agar sejahtera dan makmur untuk kedepannya. Teman-teman, dalam hal ini kita mengetahui kesibukan Pak Jokowi adalah mempersiapkan Gibran dan Kaisang. Itulah tujuan Pak Jokowi yang saat ini langsung turun gunung ketika dia sudah habis masa jabatan, langsung turun gunung untuk mendukung Ridwan Kamil dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Tentunya ketakutan Pak Jokowi, kita tidak tahu Pak Jokowi masih bergabung kepada partai PDIP atau Golkar, itu urusan dari beliau. Tetapi kita lihat situasi dinamika politik yang digunakan oleh Pak Jokowi dan permainan caturnya dalam Pilkada 2024 ini. Sedangkan Ibu Megawati mendukung salah satu paslon, yaitu Andika Perkasa dari partai PDIP, karena Andika Perkasa adalah salah satu kader partai PDIP. Mungkin saja di Jawa Tengah adalah sarang banteng yang dimana memiliki power yang tinggi, karena di sana banyak kader partai PDIP. Yang menurut saya Andika Perkasa mungkin saja akan menang karena elektabilitas dari beliau juga sudah meningkat, karena beliau layak menjadi pemimpin karena dia juga memiliki rekam jejak yang baik, karena dia adalah seorang mantan jenderal dan bahkan ribuan jutaan pun dia pimpin. Ini kembali lagi ke masyarakat, bukan hanya kita berpatokan kepada pemimpin tersebut. Karena melaksanakan segala program, tentunya kita juga sebagai masyarakat harus ikut campur. Bukan hanya mereka, bukan hanya seorang pemimpin tersebut. Karena ini adalah satu tanggung jawab kita, bagaimana kita melindungi kota kita agar terhindar dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin teman-teman juga memahamilah apa yang disampaikan oleh Rini Broyo tersebut, dan banyak yang dibahas mengenai pencalonan dan bahkan dukungan dari Luhut Panjaitan, dan dukungan dari Pak Jokowi, dan bahkan dukungan yang lain. Saya harap kita di sini sebagai rakyat Indonesia jangan sampai ada percecokan terhadap kita dalam pilkada di 2024 ini. Kita harapkan dalam pilkada ini adalah damai dan memiliki calon yang benar-benar memikirkan rakyatnya tanpa ada kekurangan apapun. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang komentar-komentar dari saudara-saudara kita juga mengenai video yang disampaikan oleh Rini Broyo ini sangat menarik juga, dan mungkin teman-teman juga sudah mengerti lah situasi dinamika politik atau arah Jokowi untuk kedepannya, dan saya juga mengerti dan apa yang disampaikan oleh Rini Broyo tersebut. Nah upamanya ketika kita sebenarnya kita tidak lupa dengan kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun, bahwasannya sudah terbukti dan sudah terlihat dalam kinerjanya dengan infrastruktur dan bahkan lain-lainnya juga banyak yang dikerjakan oleh beliau. Yang kita harapkanlah kita harapkanlah damai tanpa ada kekurangan apapun. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonka TV melaporkan.